Selamat pagi, siang, sore, malam, Bapak Ibu dosen dan dokter semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 5 dan hari ini kami akan mempresentasikan tentang sistem endokrin. Ini adalah anggota kelompok kami. Yang pertama adalah definisi dari organ endokrin. Organ endokrin adalah organ atau kelenjar dalam tubuh yang menghasilkan dan mengeluarkan hormon ke dalam darah atau cairan tubuh lainnya untuk mengatur berbagai fungsi tubuh. Organ endokrin ukurannya lebih kecil dibandingkan organ lain, tetapi punya fungsi untuk menjaga keseimbangan tubuh atau hemostatis. Kelenjar endokrin juga mengeluarkan hormon yang berjalan ke semua organ tubuh melalui darah dan mengubah aktivitas dari sel target atau organ target. Selanjutnya adalah fungsi dari organ endokrin. Yang pertama untuk mengatur pertumbuhan dan perkembangan, yang kedua untuk menjaga keseimbangan elektrolit, air, dan nutrisi dalam darah, yang ketiga untuk mengatur tekanan darah, nafsu makan, dan siklus tidur, yang keempat untuk mengatur metabolisme dan keseimbangan energi, yang kelima untuk mengatur reproduksi, dan yang terakhir adalah respon tubuh terhadap stres atau perubahan lingkungan. Lalu ada perbedaan sistem saraf dan sistem endokrin. Perbedaan yang pertama adalah mekanisme aksi dalam rangsangan, yaitu sistem saraf menggunakan impuls listrik yang sangat cepat untuk mentransmisikan sinyal melalui saraf ke organ atau jaringan tertentu. Sedangkan sistem endokrin menggunakan hormon yang dilepaskan ke dalam aliran darah dan bekerja secara lebih lambat dan terkoordinasi pada organ tertentu. Hormon ini memiliki efek yang lebih lambat dan bertahan lebih lama dibanding impuls saraf. Perbedaan yang kedua adalah lama durasi. Sistem endokrin efeknya lebih lama, bisa bertahan dari beberapa menit hingga beberapa jam, bahkan lebih lama lagi. Sedangkan sistem saraf efeknya lebih pendek, umumnya berlangsung hanya selama impuls listrik berlanjut. Perbedaan yang ketiga, kecepatan respons. Sistem endokrin responsnya cenderung lebih lambat karena perlu waktu untuk mengirimkan hormon untuk dialirkan melalui darah menuju organ yang dituju. Sedangkan sistem saraf responsnya sangat cepat karena impuls listrik berpindah dalam waktu yang sangat singkat dan cepat. Lalu ada organ-organ endokrin, yaitu ada kelenjar pituitari atau hipofisis, lalu ada kelenjar pineal, ada tiroid dan paratiroid, ada timus, ada kelenjar adrenal, ada pankreas, ada ovarium, dan testis. Hormon merupakan senyawa kimia yang disekresikan oleh sel endokrin ke dalam cairan ekstraseluler yang mengatur aktivitas metabolik dari sel lain ke dalam tubuh. Hormon dapat diklasifikasikan menjadi dua secara struktur kimianya, yaitu asam amino dan juga steroid. Asam amino seperti protein, peptide, dan juga amina, contohnya adalah insulin, growth hormone atau GH, ACTH, dan juga prolaktin. Steroid yang terbentuk dari kolesterol, contohnya adalah estrogen, aldosteron, testosteron, dan juga kortisol. Bagaimana kinerja hormon? Ketika hormon berikatan dengan sel targetnya, hormon memerlukan reseptor protein yang spesifik yang berikatan dengan hormon tersebut, sehingga setelah mengenai sel targetnya, maka hormon akan mempengaruhi cara kerja sel target tersebut, sehingga dapat menimbulkan terjadinya efek secara spesifik. Contohnya pada organ pankreas yang terdapat hormon insulin yang berfungsi untuk mengatur kadar glukosa di dalam darah. Mekanisme kerja hormon ada dua. Yang pertama adalah direct activation dan yang kedua adalah second messenger system. Direct activation termasuk dalam hormon steroid yang bersifat lipid soluble sehingga dapat berdistribusi melalui membran plasma dari sel targetnya secara langsung. Sedangkan second messenger system yang termasuk pada amino acid base hormone tidak dapat larut dalam air dan juga tidak dapat masuk ke dalam sel targetnya secara langsung sehingga membutuhkan second messenger systemnya. Yang pertama, saya akan membahas mengenai mekanisme kinerja hormon menggunakan direct activation. Hormon steroid akan masuk pada nukleus, kemudian akan bergabung dengan reseptor hormon spesifiknya, dan kemudian akan berikatan dengan situs-situs spesifik DNA sel, gen-gen tertentu akan aktif untuk melakukan transkripsi RNA menjadi messenger RNA. Messenger RNA ini akan diterjemahkan di sitoplasma untuk menghasilkan sintesis protein yang baru. Kemudian yang kedua adalah second messenger system. Hormon yang membawa pesan pertama mengikat suatu protein reseptor pada membran, maka enzim akan diaktifkan. Ketika enzim ini akan aktif, enzim ini akan mengatalisis reaksi-reaksi yang menghasilkan molekul pembawanya. Pesan kedua yang merupakan siklik aminosin monofosfat bertindak sebagai perantara untuk menyampaikan pesan dari reseptor membran ke dalam sel. Kemudian akan mempromosikan respon khas dari sel targetnya terhadap hormon, yang berarti terdapat perubahan aktivitas protein dan enzim di dalam sel yang akan menghasilkan respons seluler tertentu sesuai dengan pesan dari hormon. Stimulus hormon memiliki mekanisme umpat negatif atau negatif feedback dan dapat berasal dari eksternal maupun internal. Ada 3 jenis stimulus hormon, yaitu hormonal stimuli seperti ACTH atau adrenocorticotropic hormone yang merangsang kelenjar adrenal dan melepas kortisol. Nah, ini adalah cara stimulus hormon yang paling umum. Cara kedua itu adalah humoral stimuli, yaitu senyawa kimia dalam darah, di mana ini contohnya adalah sekresi hormon paratiroid yang terjadi karena stimulasi dari penurunan kadar kalsium dalam darah atau terjadi sekresi kalsitonin oleh kelenjar tiroid, dan juga sekresi insulin oleh pankreas. Yang terakhir itu adalah neurostimuli, yaitu dari serabut saraf. Contohnya adalah sistem saraf simpatik yang merangsang medula adrenal untuk mengeluarkan non-epinefrin dan epinefrin saat sedang stres. Berikut adalah gambar penjelasan dari berbagai macam stimulus hormon. Ada hormonal stimulus di mana hipotalamus mensekresi hormon yang akan menstimulasi kelenjar pituitari anterior dan mensekresi hormon yang menstimulasi kelenjar endokrin lainnya untuk menghasilkan hormon. Dan yang terakhir itu adalah neural stimulus di mana serat
Simpatetik preganglionin ini akan menstimulasi medula adrenal yang menyebabkan sekresinya katekolamin seperti epinefrin dan non-epinefrin. Berikut adalah contoh negatif feedback, yaitu hormon adrenokortikotropik hormon yang menstimulasi kelenjar adrenal untuk mengeluarkan kortisol. Nah, jadi ketika kortisol dilepas ke dalam peredaran darah, ini ada sinyal umpan balik negatif yang akan dikirim ke kelenjar pituitari dan hipotalamus agar sekresi ACTH ditekan. Nah, hal ini dilakukan supaya stimulasi ini dikurangi pada korteks adrenal serta mengontrol produksi kortisol. Nah, hipotalamus ini sendiri mengatur pelepasan ACTH melalui corticotropin releasing hormone atau CRH, dan CRH ini akan merangsang kelenjar pituitari untuk menghasilkan ACTH. Jadi kortisol juga mempengaruhi kadar dari CRH. Lalu selanjutnya kita masuk ke organ pertama dari organ endokrin, yaitu kelenjar pituitari, di mana kelenjar pituitari ini memiliki ukuran yang kecil namun fungsinya yang sangat besar. Nah, kelenjar pituitari ini merupakan pusat atau pemimpin dari kelenjar endokrin, di mana dia dapat menghasilkan berbagai hormon yang mengatur fungsi endokrin lainnya. Lalu dia terletak di bagian dasar otak, dan contoh dari hormon yang dapat dihasilkan merupakan hormon LH, di mana dia berfungsi untuk merangsang pembentukan hormon progesteron dan testosteron, lalu dapat merangsang kelenjar tiroid mengeluarkan tiroksin. Lalu kelenjar pituitari juga dapat menghasilkan hormon lainnya. Yang pertama itu ACTH, lalu TH, FSH, LH, PRL, dan yang terakhir GH. Lalu kita masuk ke bagian pertama dari kelenjar pituitari, yaitu lobus posterior. Lobus posterior itu merupakan bagian yang berada di belakang kelenjar pituitari. Lalu dia dapat menghasilkan dua hormon, yang pertama hormon oksitosin yang memiliki struktur kimia berupa peptide. Lalu cara kerjanya, dia dapat menstimulasi kontraksi dari uterus dan merangsang jaringan di payudara untuk menyusui setelah melahirkan, atau biasa disebut let down reflex. Dia akan menimbulkan sensasi geli pada payudara yang membuat ASI mengeluarkan air mengalir keluar dari puting. Lalu hormon ini diregulasi oleh sistem saraf atau hipotalamus. Contohnya respon terhadap peregangan uterus dan bayi menyusui. Lalu hormon yang kedua adalah antidiuretik hormon atau ADH. Struktur kimianya berupa peptide juga. Lalu cara kerjanya, dia dapat menimbulkan retensi cairan oleh ginjal. Lalu dia diregulasi oleh hipotalamus. Contohnya respon terhadap ketidakseimbangan air dan garam. Lalu selanjutnya ada bagian kedua dari kelenjar pituitari, merupakan lobus anterior yang berada di bagian depan. Jadi lobus anterior ini dapat menghasilkan 6 hormon, di mana ke-6 hormon ini memiliki struktur kimia yang sama, yaitu protein. Nah, yang pertama growth hormone atau GH. Mekanismenya, dia dapat menstimulasi pertumbuhan tulang dan otot dan metabolisme. Lalu dia diregulasi oleh hipotalamus untuk mengeluarkan dan menghambat hormon. Lalu yang kedua ada prolaktin atau PRL. Mekanismenya, dia dapat menstimulasi produksi ASI atau air susu ibu dan diregulasi oleh hormon hipotalamus. Lalu hormon yang ketiga adalah follicle stimulating hormone atau FSH, di mana mekanismenya merupakan menstimulasi pembentukan sel telur dan sperma, lalu diregulasi oleh hormon hipotalamus. Yang keempat, luteinizing hormone atau LH, mekanismenya dapat menstimulasi ovarium dan testis, dan diregulasi oleh hormon hipotalamus. Lalu hormon yang kelima, merupakan thyroid stimulating hormone atau TSH, di mana mekanismenya menstimulasi kelenjar tiroid, lalu dapat diregulasi oleh tiroksin dalam darah dan hipotalamus. Lalu yang keenam, adrenocorticotropin hormone atau ACTH, mekanismenya stimulasi korteks adrenal untuk mensekresi glucocorticoid, lalu diregulasi oleh glucocorticoid dan hormon hipotalamus. Lalu terakhir perlu diingat bahwa keenam hormon ini memiliki struktur kimia yang sama, yaitu protein. Kemudian untuk kelenjar pineal sendiri, di mana hormonnya yang dihasilkan adalah melatonin. Lalu struktur kimianya berupa amin, kemudian mekanisme atau aksinya mengatur ritme biologis seperti membantu dalam memberi sinyal dan mengatur tidur dan bangun tidur. Kemudian hormon ini diregulasi oleh cahaya dan gelap. Selanjutnya untuk kelenjar tiroid sendiri, di mana terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama hormon dioksin atau T4 dan triodotironin atau T3, di mana struktur ini merupakan struktur kimia amin, kemudian mekanismenya menstimulasi metabolisme tubuh, bentuk dari tulang, kemudian untuk suhu tubuh, serta perkembangan otot dan sistem saraf. Hormon ini diregulasi oleh TSH atau thyroid stimulating hormone. Kemudian yang kedua ialah kalsitonin, di mana struktur kimianya berupa peptid, dan mekanismenya mengurangi kadar Ca dalam darah, dan diregulasi oleh kadar kalsium dalam darah. Kemudian terdapat kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid berfungsi untuk mengatur kadar kalsium dalam darah. Untuk melepaskan hormon paratiroid atau PTH, tugasnya dibantu oleh hormon kalsitonin yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid. Hormon utamanya adalah paratiroid hormon atau PTH. Struktur kimianya adalah peptida. Mekanisme aksinya adalah meningkatkan konsentrasi ion kalsium di dalam darah. Regulasinya adalah konsentrasi ion kalsium dalam darah. Kemudian siklus pengaturan kalsium dalam darah melibatkan PTH yang meningkatkan kadar kalsium dan kalsitonin yang menurunkan kadar kalsium. Selanjutnya terdapat kelenjar timus. Kelenjar timus memproduksi sel darah putih, limfosit T atau sel T, berperan penting dalam sistem limfatik dan sistem imun tubuh. Hormon utamanya adalah timosin, struktur kimianya adalah peptida, mekanisme aksinya adalah mendukung pembentukan dan fungsi limfosit T. Kelenjar adrenal itu memiliki dua bagian, di mana terdapat korteks dan medula. Untuk korteks itu fungsinya memproduksi hormon steroid yang mengatur metabolisme, sistem imunitas, respon terhadap stres, dan perkembangan serta fungsi organ seksual. Lalu untuk medula itu ada terdapat hormon epinefrin atau adrenalin untuk meningkatkan tekanan darah dan detak jantung.
Kelenjar adrenal itu terbagi menjadi dua, yaitu ada meduloadrenal dan korteks adrenal. Untuk meduloadrenal itu memiliki hormon utama yaitu epinervin dan norepinervin. Untuk struktur kimianya itu ada amina, dan mekanisme aksinya itu meningkatkan kadar glukosa darah dan meningkatkan laju metabolisme serta kontriksi pembuluh darah. Dia itu meningkatkan pembuluh darah. Diregulasi oleh sistem saraf yaitu simpatik. Lalu yang kedua itu korteks adrenal, di mana hormon pertamanya itu ada glukokortikoid dan struktur kimianya itu adalah steroid. Mekanisme aksinya itu meningkatkan kadar glukosa darah dan diregulasi oleh ACTH. Lalu untuk hormon yang kedua itu adalah mineral corticoids yang struktur kimianya itu adalah steroid dan mekanisme aksinya itu memicu reabsorpsi natrium dan ekspresi kalium di ginjal. Dan diregulasi oleh kadar kalium dan natrium dalam darah dan mengubah volume dan tekanan darah. Selanjutnya adalah kelenjar pankreas, di mana dia itu memiliki dua hormon, di mana ada hormon glukagon dan insulin. Untuk glukagon itu dia menyimpan dan meningkatkan kadar gula darah, dan insulin itu menurunkan kadar gula darah. Kelenjar pankreas itu memproduksi dua hormon, di mana ada pertama yaitu hormon insulin atau struktur kimianya protein. Mekanisme aksinya mengurangi kadar glukosa darah dan diregulasi oleh kadar glukosa dalam darah. Untuk yang kedua itu adalah hormon glukagon, di mana struktur kimia itu adalah protein dan mekanisme aksinya itu adalah meningkatkan kadar glukosa darah, diregulasi oleh kadar glukosa dalam darah. Kelenjar gonad atau reproduksi. Yang pertama ada testis dengan hormon utama androgen, struktur kimianya steroid, mekanisme aksinya mendukung pembentukan sperma, diregulasi oleh follicle stimulating hormone atau FSH dan luteinizing hormone. Yang kedua ada ovarium. Ovarium memiliki dua hormon utama. Yang pertama ada estrogen dengan struktur kimia steroid. Mekanisme aksinya menstimulasi pertumbuhan dinding uterus serta berperan dalam perkembangan dan menjaga karakteristik seks pada perempuan. Yang kedua ada progesteron dengan struktur kimia steroid. Mekanisme aksinya menstimulasi pertumbuhan dinding uterus. Kedua hormon tersebut diregulasi oleh follicle stimulating hormone atau FSH dan luteinizing hormone atau LH. Gangguan sistem endokrin. Kinerja pada kelenjar endokrin yang kurang baik menyebabkan ketidakseimbangan hormon, sehingga menimbulkan berbagai macam penyakit, seperti penyakit tiroid, diabetes, polycystic ovarium syndrome atau PCOS, hipogonadisme, dan lain-lain. Selanjutnya kita akan melihat hubungan sistem endokrin dengan sistem tubuh lainnya. Yang pertama itu kita akan melihat mengenai hubungan sistem endokrin dan sistem syaraf. Nah, hubungannya itu adalah mereka sama-sama bekerja sama untuk mengatur dan mengkoordinasikan respon tubuh terhadap rangsangan dari lingkungan. Nah, contohnya itu apa? Contohnya adalah hipotalamus. Jadi hipotalamus yang terletak di otak ini berfungsi dalam pengaturan suhu tubuh, rasa lapar, dan respon terhadap stres, serta mengontrol kelenjar pituitari atau kelenjar endokrin utama. Jadi ketika tubuh mengalami stres, hipotalamus itu akan merangsang kelenjar pituitari untuk melepaskan ACTH, yang kemudian merangsang keluar kelenjar adrenal untuk melepaskan kortisol, yaitu hormon yang membantu dalam mengatasi stres. Kemudian untuk hubungan yang kedua adalah hubungan sistem endokrin dan sistem pencernaan. Nah, ini adalah hubungannya pada mengatur proses pencernaan dan penyerapan nutrisi. Contohnya itu apa? Contohnya adalah insulin dan glukagon yang diproduksi oleh pankreas. Nah, ini berperan dalam pengaturan kadar glukosa dalam darah. Jadi setelah makan, insulin ini akan membantu sel-sel tubuh untuk menyerap glukosa dari darah. Sementara glukagon ini berfungsi untuk meningkatkan kadar glukosa darah saat tubuh membutuhkan energi. Kemudian contoh yang kedua adalah gastrin yang diproduksi oleh lambung. Jadi dia akan merangsang sekresi asam lambung dan enzim pencernaan untuk membantu proses pencernaan makanan. Kemudian yang kedua adalah sekretin atau CCK yang diproduksi oleh usus kecil. Jadi dia adalah fungsinya untuk mengatur sekresi enzim pankreas dan empedu yang membantu mencerna makanan. Kemudian yang ketiga adalah hubungan sistem endokrin dan sistem reproduksi. Hubungannya itu adalah pada hormon-hormon yang diproduksi oleh kelenjar endokrin ini, dia berperan penting dalam mengatur fungsi reproduksi seperti untuk perkembangan seksual dan proses kehamilan. Contohnya itu adalah hormon FSH dan LH yang diproduksi oleh kelenjar pituitari. Nah, jadi ini akan merangsang ovarium pada wanita untuk memproduksi estrogen dan progesteron, serta merangsang spermatogenesis pada pria melalui testis. Kemudian contoh yang kedua itu adalah estrogen dan progesteron yang diproduksi oleh ovarium. Jadi ini dia berperan dalam mengatur siklus menstruasi, perkembangan organ seksual wanita, dan mempersiapkan rahim untuk kehamilan. Kemudian contoh yang ketiga adalah testosteron yang diproduksi oleh testis. Jadi dia berperan dalam perkembangan karakteristik seksual sekunder pada pria dan produksi sperma. Selanjutnya ada hubungan sistem endokrin dan sistem kardiovaskular. Hormon-hormon yang dihasilkan oleh sistem endokrin dapat mengaruhi fungsi jantung dan pembuluh darah serta tekanan darah. Contohnya ada hormon adrenalin dan noradrenalin yang diproduksi oleh medula adrenal, berfungsi dalam merangsang peningkatan denyut jantung dan tekanan darah sebagai respon terhadap stres. Ini flight or fight response. Selanjutnya ada aldosteron yang diproduksi oleh korteks adrenal, mengatur keseimbangan natrium dan kalium yang mempengaruhi volume dan tekanan darah. Selanjutnya yang ketiga ada tiroksin, T3 dan T4 yang diproduksi oleh kelenjar tiroid dan berperan dalam meningkatkan laju metabolisme tubuh, termasuk dalam meningkatkan kebutuhan oksigen dan kerja jantung. Sistem endokrin dan sistem pernapasan. Hormon-hormon yang dihasilkan oleh sistem endokrin dapat mempengaruhi sistem pernapasan, termasuk mempengaruhi kadar oksigen dan karbon dioksida dalam darah. Hormon-hormon yang mempengaruhinya adalah yang pertama ada adrenalin. Adrenalin dapat meningkatkan frekuensi pernapasan dan memperluas saluran udara atau bronki, sehingga membantu tubuh mendapatkan lebih banyak oksigen pada saat kondisi stres. Yang kedua ada kortisol yang dihasilkan oleh kelenjar adrenal. Dia memiliki efek antiinflamasi yang dapat membantu mengurangi peradangan pada saluran pernapasan, terutama pada kondisi asma. Selanjutnya, sistem endokrin dan sistem kekebalan tubuh. Sistem endokrin ini dapat memengaruhi sistem kekebalan tubuh. Hormon-hormon yang dihasilkan dapat memengaruhi peningkatan pertahanan tubuh atau mengatur reaksi peradangan. Hormon yang berperan ada yang pertama kortisol yang dihasilkan oleh kelenjar adrenal. Hormon ini dapat menekan peradangan dan respon imun yang berlebihan. Yang kedua ada timosin yang dihasilkan oleh kelenjar timus. Dapat merangsang perkembangan sel T yang sangat penting dalam respon imun tubuh. Terdapat hubungan dari sistem endokrin dan sistem muskuloskeletal. Yang pertama itu adalah hormon pertumbuhan atau growth hormone yang diproduksi oleh kelenjar pituitari, berperan dalam pertumbuhan tulang dan pembentukan massa otot.
Selanjutnya, estrogen berperan dalam mempertahankan kepadatan tulang. Pada wanita setelah menopause, kadar estrogen menurun dan ini menyebabkan peningkatan risiko osteoporosis. Yang terakhir adalah parathormon atau PTH yang diproduksi oleh kelenjar paratiroid yang mengatur kadar kalsium dalam darah dengan merangsang pelepasan kalsium dari tulang ke darah.